Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur Fahmi dari kelompok 12. Eh, Kelompok kami mau membahas tentang geohistory perpindahan kekuasaan dari Kesultanan Demak ke Kesultanan Panjang abad ke-16. Latar belakang dari peradaban perkembangan pesat di daerah Nusantara, di daerah pesisir. Salah satunya kesultanan yang ada di pesisir adalah Kesultanan Demak dan Kesultanan Pajang. Pendiri dari kerajaan Demak yakni Raden Patah sekaligus menjadi raja pertama. Yang Kesultanan Panjang adalah kesultanan yang kelanjutan dari Kesultanan Demak. Rumusan masalah dari bagaimana letak geografi Kesultanan Demak abad ke-16. Letak Demak ini terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak ini berkembang dari sebuah daerah yang bernama Bintaro. Terus bagaimana letak geografi Kesultanan Panjang abad ke-16? Letak geografi dari Kesultanan Panjang ini terletak di Lawea, Surakarta, Jawa Tengah, atau Pajang, sebuah daerah yang sangat subur dan sangat strategis secara geografis. Kerajaan Panjang berada di antara dua aliran sungai, yaitu Pepe dan Dengke. Bagaimana pengaruh perang saudara terhadap pemindahan kekuasaan Kesultanan Demak dan ke Kesultanan Panjang abad ke-16. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui letak geografi Kesultanan Demak abad ke-16. Yang dua, tujuannya untuk mengetahui letak geografi Kesultanan Panjang abad ke-16 Masehi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh perang saudara terhadap pemindahan kekuasaan Kesultanan Demak ke Kesultanan Panjang abad ke-16. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama, teori kebudayaan. Menurut Kuncoro Ningrat 2009, terdapat 7 unsur kebudayaan, yaitu yang pertama, bahasa, 2, sistem pengetahuan, 3, organisasi, 4, sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima, sistem mata pencaharian, 6, sistem religi, dan yang ketujuh, kesenian. Dari 7 unsur tersebut, di makalah ini menggunakan sistem religi. Sistem religi ini digunakan untuk mengkaji kepercayaan yang ada di Kesultanan Demak. Dari sistem religi tersebut akan dibagi menjadi beberapa subunsur, yaitu subunsur keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi tersebut. Selanjutnya merupakan teori determinisme lingkungan, yang merupakan lingkungan memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan manusia di dalam menciptakan segala sesuatu di sepanjang sejarahnya akan selalu dipengaruhi oleh alam lingkungannya. Yang ketiga yaitu teori ekologi budaya. Ekologi budaya yaitu sebuah cara pandang memahami persoalan lingkungan hidup dalam perspektif budaya, atau sebaliknya, bagaimana memahami kebudayaan dalam perspektif lingkungan hidup. Adapun yang menjadi ciri ekologi budaya beradaptasi terhadap lingkungan totalnya dan konsep adaptasi sistemik, yaitu cara institusi dalam suatu budaya beradaptasi dan saling menyesuaikan diri. Pada makalah ini, teori ekologi budaya digunakan untuk memperkuat landasan tentang pengaruh perang saudara yang terjadi di Kesultanan Demak abad ke-16. Yang kemudian hal itulah yang menyebabkan keruntuhan Kesultanan Demak dan dipindahkan ke Kesultanan Pajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levi Wisono akan melanjutkan materi pada paparan data
Paparan data yang pertama adalah peta letak Kesultanan Demak abad ke-16 Masehi. Mohon maaf, ini petanya ada kesalahan tulis, seharusnya abad 16, ditulis abad 15. Nah, Kesultanan Demak sendiri berada di daerah Demak, sini, berdekatan dengan Gunung Muria, Jepara, dan Semarang. Keberadaan Kesultanan Demak tersendiri adalah di daerah pesisir pantai sini. Tentunya hal ini membuat Kesultanan Demak sangat maju pada saat itu, terutama pada sektor kelautan, karena banyak kapal-kapal dagang dari luar Indonesia yang datang untuk berdagang kepada rakyat-rakyat yang di sekitar Demak sini. Kesultanan Demak juga pada saat itu merupakan kesultanan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa dan merupakan pusat persebaran agama Islam di daerah Pulau Jawa, yang kemudian beralih ke daerah-daerah lain dibawa oleh para pedagang-pedagang dan orang-orang pesisir yang ada di pesisir sekitar Pulau Demak, sekitar kota Demak ini. Yang selanjutnya ada peta persebaran Kesultanan Demak. Nah, sebagai kesultanan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa, tentunya Kesultanan Demak mempunyai wilayah yang sangat luas, terutama di daerah Pulau Jawa sendiri hampir pada saat itu dikuasai oleh Kesultanan Demak, dan juga beberapa pulau yang ada di luar Jawa seperti ada di Kota Palembang, Tanjung Pura, Banjar, Kutai, dan Berau. Nah, oke. Selanjutnya ada, kita masuk kepada Kesultanan Pajang. Yang pertama adalah peta letak Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang sendiri ada sebuah kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah, dan Kesultanan Pajang sendiri merupakan kesultanan yang kelanjutan dari Kesultanan Demak yang runtuh pada saat itu. Kesultanan Pajang sendiri dipimpin oleh seorang sultan, yaitu Sultan Hadiwijaya, yang masih memiliki darah keturunan Majapahit. Nah, letak Kesultanan Pajang sendiri adalah berdekatan dengan Surakarta, dan di antara Gunung Lawu, Gunung Merapi, dan Gunung Merbabu, dan berada di daerah pedalaman yang sangat berbeda dengan Kesultanan Demak yang ada di pesisir. Setelah mengetahui letak Kesultanan Pajang, kita akan beralih ke analisis. Analisis dari kelompok kami adalah menjawab kenapa Kesultanan Demak pada saat itu runtuh dan dipindahkan ke Kesultanan Pajang pada abad 16. Nah, perpindahan kekuasaan Kesultanan Demak ke Kesultanan Pajang dilatar belakangi oleh kematian Sutan Trenggono. Nah, kematian Sutan Trenggono ini kemudian menimbulkan perang saudara di antara para petinggi yang ada di Kesultanan Demak sini. Nah, akibatnya terjadilah perang saudara yang secara besar dan untuk memperebutkan tahta Kesultanan Demak. Nah, setelah perang berlarut-larut, kemudian oleh Sultan Hadiwijaya atau yang dikenal oleh Joko Tingkir, kemudian berhasil merebut Kesultanan Demak ini, dan kemudian memindahkan ke Kesultanan Demak tersebut menjadi Kesultanan Pajang yang berada di daerah pedalaman, yang hanya berada di pesisir. Nah, hal ini yang membuat berakhirnya masa Kesultanan Demak pada saat itu. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya perang saudara di pemerintah Demak. Ada sebab khusus dan sebab umum. Sebab khusus
penyebab terjadinya konflik di Kerajaan Demak karena adanya konflik intern dan ekstern dalam Kerajaan Demak. Konflik intern Kerajaan Demak terjadi karena dendam Arya Penangsang kepada Sunan Prawoto. Karena Sunan Prawoto telah dilantik menjadi Kerajaan Demak keempat, Arya Penangsang tidak terima karena merasa Sunan Prawoto tidak berhasil membuat Kesultanan Demak menjadi lebih baik, akan tetapi Kesultanan Demak menjadi lebih buruk. Lalu konflik ekstern Kerajaan Demak muncul karena aksi saling mendukung dari para wali yang memiliki calon pengganti dari Sultan Trenggono. Lalu konflik para wali ini karena para wali pada saat itu memiliki calon sendiri untuk meneruskan Kesultanan Demak, akan tetapi mereka saling berbeda pendapat dan akhirnya terjadi konflik dan perebutan kekuasaan sebagai tahta Kesultanan Demak itu sendiri. Lalu pada akhirnya Sultan Hadiwijaya berhasil merebut kekuasaannya dan memindahkan kekuasaan menjadi Kesultanan Pajang. Nah, sebab lain dari keruntuhan Kesultanan Demak sendiri adalah selain dari permindahan kekuasaan juga karena beralihnya dari sistem maritim menjadi sistem agraris. Karena sistem agraris ini kurang bermanfaat, kurang dalam perekonomian, lebih maju saat adanya menjadi negara maritim pada saat itu. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari ini adalah keruntuhan Kesultanan Demak disebabkan oleh perebutan kekuasaan yang terjadi di Kesultanan Demak, lalu adanya perang saudara, lalu adanya kematian para tokoh-tokoh penting yang ada di Kesultanan Demak. Lalu Kesultanan Demak berhasil direbut oleh Sultan Hadiwijaya, kemudian dipindahkan ke Kesultanan Pajang dan menjadilah Kesultanan Pajang, dan berakhirlah masa Kesultanan Demak pada tahun 1546 dan Demak bertahan hanya selama 68 tahun atau 71 tahun jika dihitung dari tahun Demak dibangun. Pemerintahannya kemudian dipindah ke Pajang sebelah barat kota Surakarta sekarang. Berakhir pula kekuasaan maritim di tanah Jawa sebab pemerintah Pajang pada saat itu berada di pedalaman, tidak memiliki armada dan tidak memiliki pelabuhan sama sekali. Hanya bergantung pada segi agraris saja. Oke, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 12. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.